Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Top News. Kita lanjutkan informasi di malam hari ini. Bencana longsor yang memakan belasan korban jiwa terjadi di Bandung Barat, Jawa Barat. Alih fungsi lahan dari hutan menjadi lahan pertanian disebut sebagai pemicu. Jawa Barat sendiri tercatat sebagai daerah yang rentan longsor. Apa langkah pemerintah Provinsi Jawa Barat agar longsor besar tidak terjadi lagi? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Sabtu 24 Januari 2026, pukul 2 hingga 2.30 waktu Indonesia bagian Barat, saat sebagian besar warga sedang terlelap, suara gemuruh yang sangat keras terdengar dari arah lereng bukit. Material tanah, batu, dan lumpur meluncur deras dari Kampung Pasir Kuning menuju Kampung Pasir Kuda dan Kampung Babakan di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Longsor disertai banjir bandang membawa material kayu dan lumpur pekat. Pagi hari 24 Januari 2026, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPD, TNI Polri, dan relawan tiba di lokasi untuk melakukan evakuasi darurat. Medan yang curam, licin, dan material longsor yang tebal menjadi hambatan utama dalam proses pencarian. Hingga Minggu sore 25 Januari 2026, setidaknya 16 kantong jenazah telah dievakuasi oleh tim DVI. Dengan 11 orang sudah teridentifikasi meninggal dunia, sekitar 81 hingga 84 warga dilaporkan masih hilang dan diduga tertimbun material longsor. Lebih dari 400 warga telah dievakuasi ke posko pengungsian di aula kantor desa Pasir Langu. Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail menetapkan status darurat bencana menyusul terjadinya bencana longsor yang menerjang permukiman warga di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Sabtu dini hari. Dengan status darurat bencana, seluruh sumber daya daerah akan dimaksimalkan untuk penanganan korban dan upaya pencegahan bencana serupa di masa yang akan mendatang. Kita fokusnya tetap pencarian korban dan juga penyelamatan korban. Tentunya ini juga dibantu oleh TNI, Polri, BPBD, perangkat desa, perangkat kecamatan, dan seluruh relawan. Kami juga memastikan agar menjaga terus keselamatan karena medannya memang cukup berat. Kita tetapkan ini darurat bencana karena korban sudah luar biasa banyak. Nanti juga kita akan menurunkan petugas karena akses ke sini sulit. Jadi ada petugas supaya menjaga alurnya supaya bisa bantuan cepat masuk. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga terjun langsung dalam proses pencarian korban longsor. Deddy berjanji akan merelokasi para korban longsor agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Jadi setelah ini warga di sekitar sini segera direlokasi dan ini dihutankan karena potensi terjadi lagi sangat tinggi dan di sekitar sini sudah mencemaskan kalau menurut saya. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya meninjau posko pengungsian di Desa Pasir Langu. Dalam kunjungan ini, Bima Arya menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk percepat koordinasi dan penanganan korban longsor. Saat meninjau posko di kantor Desa Pasir Langu, Bima Arya menjelaskan, cuaca buruk sempat memaksa petugas menghentikan pencarian puluhan korban yang masih hilang. Namun setelah kondisi memungkinkan, petugas kembali melanjutkan pencarian dengan melakukan modifikasi cuaca di lokasi bencana. Ya, pemerintah saya juga diminta Pak, tentu arahan Pak untuk segera turun ke lokasi, memastikan koordinasi cepat penanganan pasca bencana, ya, sembari memperhatikan warga-warga yang belum ditemukan, agar segera cepat dilakukan operasi pencarian dan juga warga yang terdampak, ini juga diberikan atensi sepenuhnya di sini. Sambil tentu kita waspada terhadap situasi cuaca yang hari ini masih harus kita cermati perkembangannya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga meninjau lokasi bencana di Desa Pasir Langu, Bandung Barat. Ia meminta seluruh unsur terkait untuk segera bergerak cepat dan terpadu dalam operasi penyelamatan dan pencarian korban longsor. Dalam kunjungan ini, Wapres Gibran menyapa dan berdialog dengan warga terdampak yang masih bertahan di sekitar lokasi longsor. Gibran juga meninjau tempat pengungsian korban yang terpusat di kantor desa. Bagi Gubernur, saya mohon
warga yang ada di pengungsian dan ada di ruangan ini yang ada di ruangan legislatif, mohon terutama untuk lansia, anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, kaum difabel ini mohon diperhatikan dan diberikan atensi khusus. Bahkan tidak akan sehari jika ada yang sakit langsung diobati. Untuk tim kesehatan mohon standby 24 jam penuh. Bantuan-bantuan pastikan tepat sasaran. Rumah-rumah yang rusak, tadi saya sudah bicara dengan Pak Bupati. Ini mungkin nanti ada relokasi pembangunan rumah, perbaikan rumah. Mohon segera disosialisasikan di mana tempat barunya, relokasi kemana. Lokasi baru mohon jangan terlalu jauh dari tempat yang tempat asal ini, tidak terlalu jauh dari tempat asal. Menurut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, longsor di Bandung Barat ini disebabkan alih fungsi lahan. Ia berjanji akan melakukan penataan. Pak, ini alih fungsi lagi, Pak. Alih fungsi lagi. Kan sudah bisa dilihat sekeliling ini kebunnya pakai plastik, tanamnya pakai plastik, dan di atasnya kebunnya udah naik ke puncak. Kita sudah bisa melihat lah ini faktornya apa. Jelas kebun sayur, kebun sayur di kemiringan dan di atasnya kebun sayurnya udah naik ke puncak dan pohon-pohonnya udah mulai ditebangin sebagian. Ini kalau kejadian ini artinya korban kan banyak. Daerah-daerah yang seperti ini tidak layak jadi kebun sayur, layaknya jadi hutan bakau. Berarti Pak, pengawasan dari Pemda KBB sejauh ini gimana Pak? Sudah lama kita ini nggak sesuai. Nggak sesuai Pak. Sudah lama kita ini membangun tidak didasarkan pada mitigasi bencana. Nih kan? Artinya dengan kejadian ini mitigasinya lemah Pak Gub? Iya, sejak awal tata ruangnya udah salah. Dalam 6 bulan terakhir, Jawa Barat mengalami frekuensi bencana longsor yang sangat tinggi, seiring masuknya musim penghujan ekstrim di akhir tahun 2025. Berdasarkan data rekapitulasi dari BNPB dan BPBD Jawa Barat, pada bulan Januari 2026 hingga tanggal 25 ini telah terjadi setidaknya 18 kejadian bencana di Jawa Barat, yang didominasi oleh banjir, cuaca ekstrim, dan beberapa titik longsor. Selain longsor 24 Januari 2026 di Cisarua, Bandung Barat, pada Januari 2026 ini juga terjadi longsor skala kecil di Kabupaten Karawang yang menyertai banjir bandang dan di beberapa titik. Pada 7 Desember 2025 yang lalu, longsor juga menimbun permukiman di Arjasari, Kabupaten Bandung. 3 warga dilaporkan tertimbun. Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memperhatikan seluruh potensi bencana di wilayah ini. Penataan ulang tata ruang mendesak dilakukan jika tidak ingin tragedi bencana seperti ini di Cisarua, Bandung Barat terjadi kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.